Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM A1C222010, kelas A, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang konsep mobilisasi dan imobilisasi. Baik, di sini saya akan membahas konsep mobilisasi. Adapun definisi mobilisasi yaitu mobilisasi atau mobilitas merupakan kemampuan individu untuk bergerak secara aktif atau secara bebas, mudah dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan kesehatan. Yang kedua, mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Adapun tujuan dilakukannya mobilisasi, yang pertama mempertahankan fungsi tubuh, yang kedua memperlancar peredaran darah, yang ketiga membantu pernafasan menjadi lebih baik, yang keempat mempertahankan tonus otot, memelihara meningkatkan pergerakan dari persendian, yang kelima memperlancar eliminasi alfi dan urin, dan yang terakhir mengembalikan aktivitas tertentu sehingga pasien dapat kembali normal atau dapat memenuhi gerak harian. Jenis-jenis mobilisasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama mobilisasi penuh, yang kedua mobilisasi sebagian, dan yang ketiga mobilisasi sebagian permanen. Mobilisasi penuh merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Mobilisasi sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf otorik dan sensorik pada area tubuh. Yang ketiga, mobilisasi sebagian permanen merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi, yang pertama perubahan gaya hidup, yang kedua proses penyakit atau cedera, yang ketiga usia dan status perkembangan, dan yang keempat tingkat energi. Konsep imobilisasi. Definisi imobilisasi adalah imobilisasi atau imobilitas merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan atau aktivitas, misalnya mengalami trauma tulang belakang, cedera otak berat disertai fraktur pada ekstremitas dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi, yang pertama perubahan gaya hidup, yang kedua proses penyakit atau cedera, yang ketiga usia dan status perkembangan, dan yang keempat tingkat energi. Adapun jenis-jenis imobilitas, yang pertama imobilitas fisik merupakan pembatasan atau pergerakan secara fisik dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan, dan yang kedua imobilitas intelektual merupakan keadaan ketika seseorang mengalami keterbatasan daya pikir seperti pada pasien yang mengalami kerusakan otak akibat suatu penyakit. Yang ketiga, imobilitas emosional merupakan keadaan ketika seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba dalam penyelesaian diri. Dan yang keempat, imobilitas sosial merupakan keadaan individu yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial karena keadaan penyakitnya sehingga dapat mempengaruhi perannya dalam kehidupan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi imobilisasi, yang pertama faktor fisiologis, yang kedua faktor psikososial atau emosional, dan yang ketiga faktor perkembangan. Sistem tubuh akibat imobilitas dibagi menjadi 11. Yang pertama perubahan metabolisme, yang kedua ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, yang ketiga gangguan perubahan gizi, yang keempat gangguan fungsi gastrointestinal imobilitas, yang kelima perubahan sistem pernafasan, yang keenam perubahan kardiovaskuler, yang ketujuh perubahan sistem muskuloskeletal, yang kedelapan perubahan sistem integumen, yang kesembilan perubahan eliminasi, yang ke-10 perubahan perilaku, dan yang terakhir postur tubuh. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.